Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amalia Rahmanita Usman. Saya dari Prodi Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Mars Urindo Angkatan 38E, mata kuliah Hospital Entrepreneur. Izinkan saya memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai diet sehat tanpa obat-obatan. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dong, apa sih artinya diet? Diet itu artinya adalah makan. Nah, makanan seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya, sehingga intake yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berguna untuk tubuh kita tanpa menimbulkan efek lemas. Nah, dan tentunya tidak mengganggu fungsi-fungsi hormonal kita. Dia seperti apa sih yang baik yang kita terapkan? Nah, diet yang bagus itu harus memenuhi 3 kriteria utama. Nah, pertama adalah tepat jumlah. Dari mana sih kita tahu jumlah makanan yang kita konsumsi sehari-hari sudah sesuai atau belum? Sudah tepat atau belum? Pertama, kita tahu dari BMI kita masing-masing. Nah, BMI kita dihitung dari berat badan dan tinggi badan kita, sehingga didapatkan juga berapa intake kalori kita yang kita butuhkan dalam satu hari. Nah, tentu disesuaikan juga dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Misalnya kita hari ini apakah lebih banyak mobilenya, mobilitas kitanya, atau kita lebih banyak berdiam. Nah, itu juga harus disesuaikan. Nah, dari BMI kita misalnya mendapatkan 2500 BMI-nya. Nah, apabila kita ingin menurunkan berat badan, tentu kita harus mengkonsumsi jumlah kalori di bawah dari 2500. Dan apabila kita ingin tetap ideal mempertahankan berat badan kita konsumsi di jumlah kalori di 2500. Dan apabila kita ingin menaikkan berat badan kita tentu harus meningkatkan jumlah intake kalori kita lebih dari 2500. Nah, yang kedua adalah tepat jenis. Nah, jenis makanan apa aja sih yang kita butuhkan sehari-hari apabila ingin menurunkan berat badan tentunya, atau ingin yang tetap stabil atau ingin menaikkan? Tentu kita membutuhkan yang pertama adalah karbohidrat. Belakangan ini kita ketahui banyak sekali diet yang nge-skip karbohidrat. Apakah itu baik? Tentu tidak, karena karbohidrat tetap dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau kita ingin menurunkan berat badan, jumlah karbohidrat yang kita masukkan tentu harus kita kurangi. Nah, misalnya kita terbiasa mengkonsumsi nasi. Kalau kita mengkonsumsi nasi sehari misalnya 3 kali, nah itu kita kurangi jadi 2 kali. Nah, apabila kita makan nasi juga dalam sehari, misalnya sekali makan satu piringnya biasanya 8 sendok sampai 10 sendok, nah itu kita kurangi jadi misalnya 5 sendok atau 4 sendok. Nah, lalu apabila kita tidak makan nasi, lebih bagus lagi apabila kita mengganti nasi putih dengan beras merah, nasi merah ya. Itu juga lebih bagus. Banyak sih yang komplain, aduh kalau beras merah itu kok ini ya dok ya, kadang keras ya kan, nggak pulen seperti nasi putih. Nah, mungkin cara pengolahannya yang salah. Coba deh, nasi merahnya direndam dulu dari malam, kita cuci dulu, lalu direndam di rice cooker. Nah, terus pas pagi kita ingin pas kita mau makan, mau konsumsi, kita buang airnya, lalu kita masak seperti biasa. Nah, itu akan menghasilkan beras merah yang pulen, sama seperti nasi putih. Nah, selain beras merah, apalagi sih dok karbohidrat yang bagus itu? Nah, kita bisa dapetin dari kentang. Nah, dalam hal ini yang saya maksud adalah kentang rebus ya. Kentang rebus juga sangat baik sekali untuk pengganti nasi. Selain kentang, ada umbi-umbian, umbi ungu, terus ubi yang putih.
Nah, itu juga sangat baik. Talas juga baik ya. Selain itu, yang kedua, jenis makanan protein. Protein yang kita butuhkan ada dari protein ikan, daging, ayam, maupun seafood, nabati dan hewani. Itu tadi hewani, yang nabatinya kita bisa dapat dari tempe yang simpel-simpelnya ya, tempe atau tahu. Nah, lalu selain protein, kita juga butuh serat ya, sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, mineral, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, lalu untuk yang ketiga adalah tepat waktu. Nah, di sini kenapa saya bilang tepat waktu itu wajib? Karena apabila kita mengkonsumsi makanan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, ternyata lambung kita itu tuh punya otak kecil loh, dalam mekanismenya, regulasinya, mekanismenya sehari-hari. Nah, misalnya kita terbiasa sarapan jam 7 pagi. Nah, apabila keesokannya atau berikutnya kita nge-skip sarapan, nah, yang biasanya jam 7 asam lambung udah hafal nih, wah, bentar lagi bakal ada makanan yang datang nih, yang biasanya akan dia keluarkan asam lambungnya, dan saat itu tidak ada makanan, nah, yang ada jadi penyakit. Lambung kita bisa terluka oleh asam lambung itu sendiri. Nah, makanya kita nggak boleh skip makan sarapan, makan siang, atau makan malam. Kalau misalnya makan pagi, kita tentu jangan yang berat-berat ya. Kita bisa mengkonsumsi roti misalnya, atau dengan teh manis. Nah, atau telur rebus 2 udah cukup. Itu akan menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Nah, setelah sarapan ada makan masih lapar, kita bisa makan buah di jam 10 pagi. 1 biji apel juga insya Allah kenyang kok. Nah, setelah itu makan siang seperti biasa, ada proteinnya, kita bisa pilih antara ayam, ikan, daging, atau seafood. Lalu karbohidratnya ada nasi, kentang, dan lain-lain, sayuran hijau. Lalu kalau bisa porsi karbohidratnya agak lebih sedikit ya dibandingkan sayur-sayuran dan proteinnya. Lalu untuk snacknya, kita bisa mengganti snack kita dengan kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, kita makan kacang-kacangan itu ada bisa kacang almond, kacang tanah, terus pistachio. Nah, kalau bisa yang di roasted ya, lebih sehat. Lalu di situ selain kacang-kacangan, snack sore, makan malam disarankan jangan lebih dari jam 7 malam ya kalau bisa, agar lambung kita, usus kita bisa istirahat juga. Nah, makan malam sama seperti makan siang ya, ada karbohidrat, sedikit karbohidrat, protein, dan serat sayur. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan mobilitas kita sehari-hari tentunya. Nah, selain itu kita juga tak lupa memerlukan lemak ya, tapi dalam hal ini adalah lemak baik. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis lemak ya. Yang paling banyak itu kita tahu ada 2 lemak baik dan lemak jahat. Nah, apa sih lemak baik itu? Lemak baik itu namanya high density lipoprotein. Nah, kenapa dia disebut lemak baik? Karena dia jalannya cepat, dia langsung ke sasaran dalam rangka membantu metabolisme tubuh kita. Nah, lemak ini tidak menimbulkan masalah pada tubuh kita, justru baik untuk tubuh kita. Nah, beda halnya dengan lemak jahat. Lemak jahat yang kita ketahui adalah LDL, low density lipoprotein. Kenapa disebut lemak jahat? Karena dia berjalannya tuh lambat.
di permukaan low. Nah, karena dia berjalannya lambat, terus kita masukkan lagi lemak jahatnya, yang ada lemak jahat ini menumpuk di pembuluh darah yang bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, itu dulu ulasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu terapkan pola hidup sehat agar kita senantiasa bahagia, sejahtera bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.